Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divani Wanggirenato. Saya dari manajemen dakwah. NIM saya 43020240053. Di sini saya akan menjelaskan UAS. Yang pertama, menurut saudara, apa hubungan antara negara Indonesia, demokrasi, hukum, dan konstitusi? Deskripsikan kata dengan argumen saya sendiri. Menurut saya, satu sistem pemerintahan adalah kerangka yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur administrasi pemerintahan. Salah satu bentuk sistem pemerintahan tersebut adalah demokrasi, di mana kekuasaan berasal dari rakyat. Dalam demokrasi, masyarakat dapat berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui wakil yang mereka pilih. Dengan demikian, sistem pemerintahan demokrasi diartikan sebagai sistem di mana kekuasaan ditentukan oleh rakyat, baik secara langsung atau demokrasi langsung maupun secara perwakilan atau demokrasi perwakilan. Indonesia sebagai negara demokrasi merupakan kenyataan yang tidak dapat dibantah, terlihat dari pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu setiap 5 tahun yang melibatkan berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari kabupaten hingga pusat. Pemilu di Indonesia mencakup jenis-jenis seperti pemilihan legislatif, pileg, atau pemilihan gubernur, pilgub, dan pemilihan presiden, pilpres. Keberadaan lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai negara demokrasi. Penting untuk dicatat bahwa menjalankan demokrasi bukan hanya sekedar memenuhi prosedur, tetapi juga menciptakan suasana yang mendukung keterlibatan politik masyarakat demokrasi. Yang ideal adalah yang mampu mengatasi tantangan dan isu kebangsaan yang dihadapi, serta menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Namun dalam praktiknya seringkali muncul kekecewaan di kalangan masyarakat terkait pelaksanaan pemilihan umum. Contoh nyata adalah kehilangan hak suara warga negara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilihan tetap. Situasi ini menunjukkan perlunya kepastian hukum dalam proses pemilu. Masyarakat merasa perlu adanya penegakan hukum yang tegas untuk menangani sengketa yang muncul. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum yang dapat menjamin keadilan dan kepastian dalam pelaksanaan pemilu, agar setiap suara rakyat dihargai dan diakomodasi dengan baik. Dalam konteks negara hukum, demokrasi harus diatur dan dibatasi oleh hukum. Hukum itu sendiri seharusnya dibentuk melalui proses yang demokratis sesuai dengan konstitusi. Hal ini menegaskan pentingnya penyelenggaraan negara yang selalu berpegang pada aturan dasar yang ditetapkan dalam konstitusi. Prinsip-prinsip negara hukum terus berkembang sejalan dengan perubahan masyarakat. Pembangunan hukum saat ini seharusnya tidak hanya fokus pada substansi hukum, tetapi juga pada struktur kelembagaan dan kaidah yang mendukung terciptanya sistem demokrasi yang kuat dan adil. Yang kedua, menurut pandangan saudara, bagaimana negara Indonesia berbicara tentang HAM, pemilu, dan mewujudkan civil society? Paparkan. Menurut saya, hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan bersifat universal, tanpa memandang ras, agama, atau suatu sosial. HAM dijamin oleh hukum internasional serta banyak konstitusi negara termasuk Indonesia, yang menekankan pentingnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar ini. Tujuan utama HAM adalah untuk menjamin martabat, kebebasan, dan keadilan, dan hak-hak ini tidak dapat dicabut oleh siapapun. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak ini dijunjung tinggi dan dihormati. Dokumen utama yang menjadi landasan HAM adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang disebut DUHAM, yang disetujui oleh PBB pada tahun 1948. Deklarasi ini memberikan kerangka universal mengenai hak-hak dan kebebasan yang dimiliki setiap manusia, mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Semua hak ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, membentuk suatu struktur yang mendukung kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Contohnya, hak atas pendidikan dan kesehatan sangat berkaitan dengan hak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan aman.
Meskipun pengakuan terhadap HAM sudah luas, tantangan dalam penegakannya tetap ada. Banyak masyarakat yang kurang memahami hak-hak mereka dan penegakan hukum yang tidak memadai sering menjadi halangan. Isu sosial dan politik juga dapat mempengaruhi upaya penegakan HAM, terutama jika pelanggaran dilakukan oleh pihak-pihak yang berkuasa. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pendidikan tentang HAM, penyediaan dukungan hukum, dan melakukan advokasi di tingkat pemerintahan dan internasional agar hak-hak individu terlindungi secara efektif. Dalam konteks demokrasi, pemilu merupakan alat penting untuk menciptakan tantangan sosial yang adil dan bermartabat. Walaupun rezim otoriter sering mengklaim mengusung demokrasi, penetapan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM yang nyata dan efektif sangat penting untuk memastikan keadilan bagi semua individu. Dengan penerapan HAM yang konsisten, negara dan masyarakat dapat berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang menghormati hak dan kebebasan setiap orang serta melindungi mereka yang rentan terhadap diskriminasi dan pelanggaran hak. Upaya penegakan HAM perlu terus diperkuat agar hak asasi setiap individu dalam masyarakat demokrasi terjaga. Kebangkitan civil society di Indonesia memiliki akar sejarah yang mendalam, dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, perjuangan masyarakat melawan pemerintahan kolonial melibatkan 3 kekuatan utama. Yang pertama, kaum petani radikal di perdesaan yang terlibat dalam berbagai pemberontakan di Jawa dan Sumatera. Kedua, kaum buruh militan yang terdiri dari pekerja pabrik gula dan buruh perusahaan kereta api yang melakukan demonstrasi dan pemogokan untuk menuntut kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja. Yang ketiga, kaum muda berpendidikan barat yang membentuk kelompok diskusi di kota-kota besar, mengekspresikan semangat nasionalisme dan kebebasan politik. Ketiga komponen ini menunjukkan usaha masyarakat untuk melawan dominasi pemerintahan kolonial setelah 75 tahun merdeka. Kebangkitan civil society di Indonesia terwujud dalam berbagai gerakan sosial. Pertama adalah resistensi simbolik yang mencakup aksi tidak langsung untuk mengontrol dominasi negara, seperti tulisan, seni, dan diskusi kritis. Kedua, resistensi pragmatis yang merupakan reaksi langsung terhadap kebijakan pemerintahan, melibatkan ormas, partai politik, dan mahasiswa, misalnya dalam demonstrasi, menolak kenaikan harga BBM. Ketiga, resistensi simbolik pragmatis yang menuntut perbaikan situasi sosial politik, ditampilkan oleh berbagai LSM seperti Fordham Petisi 50 dan lainnya yang berperan sebagai kelompok penekan untuk perubahan yang lebih baik. Masyarakat sipil atau civil society merupakan konsep yang diambil dari istilah Latin civitas societas dan diperkenalkan oleh Adam Perguas. Masyarakat sipil berfungsi sebagai arena untuk kepentingan individu dan pemenuhan tujuan pribadi, namun juga berperan dalam menentang struktur politik yang ada. Dengan ada 2 bidang, yakni bidang politik dan sosial ekonomi, masyarakat sipil berupaya memperjuangkan hak-hak masyarakat secara kebersamaan. Ketika masyarakat mulai berbicara tentang solidaritas, hal ini dapat memicu kesadaran kolektif di antara masyarakat bawah. Untuk memperkuat civil society diperlukan mekanisme perlembangan yang memungkinkan potensi demokrasi berkembang dalam berbagai kondisi. Aktor-aktor seperti elit, politik lokal, intelektual, LSM, dan pemerintahan berperan penting dalam mengawal potensi ini. Pemberdayaan politik harus bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan kesadaran akan hak-hak mereka, baik dalam budaya, ekonomi, maupun politik. Kesadaran politik ini krusial untuk mendorong partisipasi politik penuh, sehingga masyarakat dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka. Sekian itu dari saya. Bila ada kurang kata atau salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.